Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Valentinus Ledela. Saya dari program studi pendidikan musik Citra Bakti Ngada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan filsafat seni, terlebih khusus pada sebuah novel, yaitu Dunia Sophie. Jadi, ini ada beberapa penjelasannya. Ada lima bagian yang saya ambil. Yang paling pertama itu adalah Dunia Sophie itu sendiri. Jadi judul bukunya adalah Dunia Sophie. Jadi yang ditulis oleh Justin Gardner. Genre dari buku ini adalah fiksi filosofi. Buku ini terbit pada tahun 1991 di Norwegia dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 1995. Jadi setelah ini ada konsep filsafatnya. Yang paling pertama adalah Sophie Amundsen. Jadi Sophie Amundsen ini adalah seorang tokoh utama dalam sebuah cerita novel Dunia Sophie ini. Jadi tokoh utama adalah Sophie Amundsen. Jadi Sophie Amundsen ini adalah seorang gadis Norwegia berusia 14 tahun yang menjadi protagonis yang utama dalam sebuah cerita Dunia Sophie ini. Terus yang kedua adalah Alberto Knox. Alberto Knox ini adalah seorang filsuf misterius yang selalu mengirimkan surat untuk Sophie. Sekaligus Alberto Knox ini adalah seorang guru ya dari Sophie itu sendiri. Dia menjadi guru dan membimbing Sophie untuk belajar filsafat, tentang tokoh-tokoh filsafat, terus memberikan sebuah sejarah filsafat itu sendiri ke Sophie. Terus ada Hilde Mulder-Knech. Hilde Mulder-Knech ini adalah seorang gadis juga, anak dari Mayor Albert Knech. Jadi Mayor Albert Knech ini adalah ayah dari Hilde Mulder-Knech. Dia ini adalah pencipta buku yang dibaca oleh Sophie itu sendiri. Terus yang kelima ada filsafat kuno. Terus yang keenam adalah filsafat Helenistik dan abad pertengahan. Terus yang berikutnya adalah Renaissance dan revolusi ilmiah. Dari revolusi ini adalah periode kebangkitan minat humanisme dan kebangkitan dari humanisme. Terus yang berikutnya adalah filsafat modern awal. Terus ada pencerahan dan romantisme. Dan yang terakhir adalah filsafat abad ke-19 dan ke-20. Terus ada struktur ceritanya. Struktur ceritanya ini yang pertama adalah hakikat realitas, terus yang kedua adalah asal-usul alam semesta, yang ketiga eksistensi manusia dan kesadaran. Di sini ada muncul pertanyaan, siapakah kamu, siapakah di saya ini, muncul pertanyaan seperti itu. Terus yang keempat adalah pengetahuan atau epistemologi. Terus yang ketiga adalah peran filsafat itu sendiri, dan yang terakhir adalah metafisik. Terus setelah itu ada pesan moral. Ada empat bagian. Yang pertama bagian epistolari, bagian didaktik, bagian metafisik, dan klimaks dan resolusi. Terus ada pesan moral yang ingin disampaikan Justin Gardner. Yang paling pertama adalah pentingnya berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu bagaimana pentingnya berpikir kritis itu diperlukannya di setiap momen apapun itu. Kita harus selalu berpikir kritis. Dan yang kedua adalah memelihara rasa ingin tahu. Dari sini
kita pelajari bahwa manusia itu harus punya rasa ingin tahunya tinggi supaya apa yang kita pelajari dapat kita capai ya. Terus yang ketiga adalah filsafat relevan untuk kehidupan sehari-hari. Tentu saja memang sebuah filsafat ini sangat relevan ya untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi yang ini kita harus sering bertanya, sering mencari informasi terbaru. Terus yang keempat adalah menghargai. Tentunya menghargai sejarah pemikiran. Sejarah pemikiran ini sangat penting ya. Terus yang kelima adalah kesadaran akan keberadaan diri. Jadi tujuan dari sebuah filsafat adalah kesadaran akan keberadaan diri itu sangat penting supaya kita bisa tahu siapa jati diri kita sebenarnya. Oke, baik. Itu saja penjelasan dari saya tentang filsafat sendiri, terlebih khusus ke dalam dunia Shopee ini sendiri. Jadi kesimpulannya bahwa filsafat seni ini adalah ilmu, istilahnya filsafat seni adalah selalu bertanya ya, selalu. Jadi filsafat dasarnya itu adalah kita sering-sering bertanya. Oke, baik, itu dari saya. Apa ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.